Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kultum kita dari tema tentang masalah sabar. Objek atau sasaran dari sabar itu macam-macam. Ada kalanya melaksanakan perintah Allah, ada kalanya meninggalkan larangan Allah, ada kalanya bersabar menghadapi ujian kehidupan. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia menyampaikan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah fasyakawna ilaihi. Satu ketika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau bersandar atau pakai bantal dengan burdah. Burdah itu semacam ya kayak sorban lah, sorban yang dipakai terus dilipat-lipat buat bantalan fi dhillil Ka'bati, di dalam atau di bawah naungan Ka'bah. Kemudian kami mengadu kepada beliau, fakulna, maka kami menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tad'allaha, kenapa anda tidak mendoakan kami, ala tastansirullaha lana, kenapa anda tidak mintakan pertolongan untuk kami. Fajalasa, yang tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rebahan atau tidur, akhirnya bangkit duduk. Fajalasa muhmarran launuhu, duduk seketika itu wajahnya memerah. Thumma qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna man kana qablakum kana la yu'tabir rajul fayuhfaru lahu fil ardi hafratan. Sungguh ujian orang sebelum kalian itu benar-benar ada seorang lelaki yang dikubur hidup-hidup. Wa yuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan untuknya gergaji. Fayudau ala ra'sih, gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu firqatain, kemudian dia dibelah menjadi dua bagian. Ma yusrifu dzalika anti, ini hal tersebut tidak memalingkan dari agama. Sahihun rawahul Bukhari fi sahihihi kitabul ikrah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab tentang dipaksa. Nah, kalau orang yang terdahulu ujian hidupnya begitu hebat dan luar biasa, apalagi kita itu kan sekarang paling ujiannya masalah ekonomi, masalah keluarga. Sekarang tanggal berapa Pak Tosim? Mas Toto, tanggal berapa sekarang? Oh, 26. Kalau tanggal 26 itu kira-kira kantongnya itu gimana? Paling-paling ujian kita seperti itulah. Nggak jauh itu. Belum diuji dengan masalah hilangnya nyawa. Paling kita ujiannya masih punya saudara bisa ngutang, masih punya teman yang bisa dicurhatin dan lain sebagainya. Kalau orang zaman dulu benar-benar masalah agama dipertaruhkan dengan nyawa. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah masih ada Masjid Nurul Ikhlas, ada masjid-masjid yang lain ya. Terus kalau mau makan gratis Sabtu pagi atau kajian pagi itu, kalau mau menunya enak mukorobin itu soto kudus ya kan, gratis di sana. Itu betapa kita itu masih nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang yang terdahulu. Maka dari itu di sini adalah Rasulullah ketika dipinta oleh para sahabat, kelasnya sahabat itu imannya kan harus kuat. Lah masa masalah ekonomi aja curhat. Ini kira-kira masalah ekonomi Pak Tosim. Masalah apa? Masalah ekonomi. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tad'allaha la tastansirullahu lana. Kenapa engkau tidak mendoakan untuk kami? Kenapa engkau tidak mintakan pertolongan untuk kami? Marah wajah Rasulullah.
Kita itu masih nggak ada apa-apanya kalian. Zaman dulu orang ketika mempertahankan agama ujiannya bukan kelaparan, ujiannya bukan masalah ekonomi, namun nyawa taruhannya. Jadi ada orang dikubur hidup-hidup, ada orang digergaji, mau kafir atau mau tetap Islam, tetap Islam. Maka dari itu hadis seperti ini saya baca untuk pelajaran saya pribadi dan untuk semuanya, agar kita merasa apapun. Nih ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Imam Hakim, itu ada solusi Pak Tosim. Solusinya bagaimana? Jadi diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Orang yang pertama kali atau kelompok pertama kali yang dipanggil di surga adalah statusnya, kelompoknya namanya al-hammadun. Apa? Al-hammadun, orang yang banyak memuji. Orang yang banyak apa? Al-hammadun itu orang yang banyak memuji. Alladzina yahmadunallaha ala sarra'i wad dharra, yaitu orang yang statusnya dalam keadaan tanggal muda maupun tanggal tua tetap alhamdulillah. Fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia atau menderita, tetap mengucapkan alhamdulillah. Itu berpotensi dipanggil ke surga pada kloter pertama. Kalau mujinya itu nunggu tanggal 1, ya nggak masuk kelompok ini Pak Tosim, nggak masuk kelompok alhamdulillah. Dia masuk surga, akan tetapi nggak tahu kloter berapa, kan kayak gitu. Ya kalau dipanggil, kalau nggak dipanggil kan repot Bang Andre, ya kan. Alhamdulillah, mau tanggal muda, mau tanggal setengah muda, mau tanggal tua seperti ini harus tetap alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang alhamdulillah, orang yang senantiasa memuji dalam keadaan apapun, sehingga dipanggil di surga di kloter yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.